Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Septian. Saya adalah mahasiswa Universitas Islam Kalimantan Banjarbaru. Saya adalah mahasiswa non reguler kelas 1A Banjarbaru. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang komponen-komponen yang ada pada motherboard untuk mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Sebelumnya saya mohon maaf karena pada saat saya merekam video ini di tempat saya sedang hujan, jadi mungkin kalau misalnya suara saya agak tidak jelas, mohon dimaklumi. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung kita ke materinya. Nah, kita ke pengertian motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik saling terhubung seperti pada PC atau Macintosh yang biasa disingkat dengan kata motherboard. Pengertian lain dari motherboard atau dengan kata lain mainboard adalah papan utama berupa PCB yang memiliki chip BIOS atau program penggerak jalur-jalur dan konektor sebagai penghubung akses masing-masing perangkat. Lalu kemudian ini adalah komponen-komponen yang ada pada motherboard. Yang pertama itu adalah soket CPU, lalu NOT bridge, lalu short bridge, kemudian slot RAM, slot AGP, slot PCI, lalu complementary metal oxide semiconductor atau CMOS, kemudian primary and secondary IG interface, lalu ada SATA, serial advanced technology attachment, lalu yang terakhir adalah basic input atau output system. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan satu persatu komponen-komponen yang ada pada motherboard. Nah, yang pertama kita ke soket CPU. Nah, bisa dilihat di sebelah sini adalah tampilan dari soket CPU atau wadah untuk CPU-nya ya. Nah, soket CPU atau prosesor soket adalah tempat dudukan prosesor pada motherboard, digunakan untuk menginstal atau menyisipkan prosesor. Ada dua jenis soket yang kita kenal, yaitu soket lift socket dan soket ZIF. Lift singkatan dari low insertion force, yaitu soket model lama, dan ZIF adalah singkatan dari zero insertion force, adalah soket prosesor model baru. Nah, jadi ini adalah tempat untuk kita menaruh soketnya. Kemudian selanjutnya adalah NOT bridge. Nah, NOT bridge itu seperti ini gambarnya, tampilannya. Salah satu dari dua chip dalam arsitektur chipset logika inti pada motherboard PC. Yang lainnya adalah short bridge, letaknya selalu dekat dengan soket prosesor, yaitu merupakan salah satu komponen penting dari motherboard. NOT bridge adalah titik fokus dari motherboard dan disebut juga dengan memori controller hub. NOT bridge terhubung dengan soket prosesor, slot RAM, serta slot AGP. Kemudian ada short bridge. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, yang tadi itu NOT bridge seperti ini. Nah, short bridge-nya seperti ini. Nah, short bridge adalah bagian dari chipset yang mengontrol bus, ID, USB, dukungan plug and play, menjembatani PCI dan ISA, mengontrol keyboard dan mouse, fitur power management, dan sejumlah perangkat lainnya. Short bridge berhubungan dengan peripheral melalui jalur penghubung yang kecepatannya atau kecepatan bus lebih lambat, misalnya bus PCI dan bus ISA, dibandingkan dengan jalur penghubung yang digunakan oleh NOT bridge. Kemudian selanjutnya short bridge dan NOT bridge ini memiliki dua kutub utama motherboard. Short bridge terhubung dengan antarmuka ID primer dan sekunder, konektor SATA, konektor floppy drive, slot PCI dan BIOS. Kemudian suatu NOT bridge secara umum bisa dikatakan lebih mempengaruhi kinerja mainboard dibandingkan dengan short bridge. Hal ini disebabkan NOT bridge ini bisa dibilang menangani prosesor, memori utama, kartu grafis, dan bahkan short bridge karena fungsinya yang menghubungkan
beberapa komponen di atas itulah not grid sangat mempengaruhi kinerja dari sistem. Nah, berikut adalah gambarnya. Ini not grid, ini adalah short grid. Kemudian selanjutnya adalah slot RAM. Nah, slot RAM ini motherboard memiliki slot khusus untuk RAM. RAM ini adalah random access memory, dan setiap jenis motherboard berbeda-beda jenis slot RAM yang disertakan dalam motherboardnya tersebut. Untuk motherboard keluaran lama menggunakan slot SD RAM, sedangkan jenis terbaru saat ini menggunakan DDR3. Nah, seperti pada laptop sekarang sudah ada slot RAM untuk DDR3 untuk yang keluaran terbaru ya. Nah, ini adalah slot RAM-nya, slot RAM. Kemudian selanjutnya ada slot EGP. Slot EGP adalah sebagai bus pendukung kartu grafis berkinerja tinggi yang ada pada motherboard, menggantikan bus ISA, bus VESA, atau bus PCI yang sebelumnya digunakan. Transfer data pada slot EGP lebih cepat dibandingkan transfer data pada slot tipe PCI. Pada motherboard tipe EGP, umumnya hanya terdapat satu buah. Fungsi utama dari slot EGP ini adalah untuk menyalurkan data dari kartu grafis ke CPU tanpa harus memori utama. Dengan demikian, proses pengolahan data grafis dapat dipercepat. Kelebihan lain EGP ini adalah kemampuannya dapat mengeksekusi tekstur mask secara langsung dari memori utama. Nah, berikut adalah tampilan dari slot EGP-nya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Baiklah, selanjutnya adalah slot PCI. Slot PCI adalah kepanjangan dari peripheral komponen interconnect, yaitu bus yang didesain untuk menangani beberapa perangkat keras. Tujuan dibentuknya bus ini adalah untuk menggantikan bus ISA atau EISA yang sebelumnya digunakan oleh IBM PC atau kompatibel lainnya. Komputer lama menggunakan slot ISA yang merupakan bus yang masih lamban. Sejak kemunculannya sekitar tahun 1992, bus PCI masih digunakan sampai sekarang hingga keluar versi terbarunya, yaitu PCI Express. Nah, jadi berikut adalah tampilan dari PCI slot. Ini adalah wadah untuk PCI-nya ya. Selanjutnya adalah complementary metal oxide semiconductor atau CMOS. Adalah sebuah baterai yang digunakan oleh BIOS untuk tetap aktif tanpa adanya aliran listrik. Jenis chip semikonduktor yang menyimpan data tanpa membutuhkan sumber daya eksternal, memasok power pada sebuah memori kecil pada motherboard yang berfungsi untuk menyimpan settingan konfigurasi komputer, waktu, dan lain-lain. CMOS menjaga agar kita tidak perlu mengkonfigurasi hal-hal tersebut setiap kali kita menyalakan komputer. Nah, berikut adalah tampilan untuk CMOS-nya ya teman-teman. Nah, ini dimasukkan ke dalam slotnya sini, seperti baterai ya. Nah, jadi dia memasok power pada sebuah memori kecil pada motherboard. Nah, kemudian selanjutnya adalah primary and secondary ID interface. Nah, ini adalah menghubungkan motherboard dengan peranti simpan komputer seperti floppy disk atau hard disk. Konektor ID dalam sebuah motherboard biasanya terdiri dari dua. Satu adalah primary ID, yang lain adalah secondary ID. Konektor primary ID menghubungkan motherboard dengan primary master drive dan piranti secondary master, sementara konektor secondary ID biasanya disambungkan dengan piranti-piranti untuk slave seperti CD-ROM dan hard disk slave. Nah, jadi berikut adalah tampilan untuk primary dan secondary ID interface. Nah, yang di garis merah ini ya teman-teman. Baiklah, selanjutnya adalah SATA atau Serial Advanced Technology Attachment.
Pada komputer yang didesain biasanya untuk mentransfer data antara motherboard dan media menyimpan data, seperti hard disk atau optical drive di dalam komputer. Keuntungan utama menggunakan hard disk SATA adalah transfer data yang lebih cepat, bisa memindahkan atau menambah device selama operasi. Kabelnya lebih tipis sehingga pendinginan udara dapat efisien dan banyak keunggulan lainnya. Nah, jadi ini adalah seperti hard disk ya teman-teman. Jadi gunanya adalah untuk mentransfer data. Jadi berikut seperti inilah SATA itu. Baiklah, selanjutnya SATA ini dalam mentransfer data secara berurutan atau serial lewat kabelnya, dan juga secara teknik SATA menyusun sendiri disk yang tersambung ke dalam motherboard tanpa adanya sistem master ataupun slave, sehingga kabel SATA hanya dapat digunakan pada satu hard disk. Nah, jadi begini teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah basic input atau output system. Nah, basic input atau output system atau BIOS adalah suatu program yang ditulis dalam bahasa assembly yang bertugas mengatur fungsi dari perangkat keras atau hardware yang terdapat pada komputer. Berbeda dengan sistem operasi yang berada pada hard disk, BIOS umumnya terletak pada chip memori flash atau ROM yang terbuat dari bahan komplementari, metal oxide, semiconductor, atau yang biasa disebut dengan CMOS. Nah, jadi ini adalah basic input atau output sistemnya yang terdapat pada motherboard teman-teman. Selanjutnya, BIOS memiliki beberapa tugas penting seperti memuat sistem operasi yang biasa disebut dengan istilah booting. Nah, mungkin teman-teman pada laptop juga pernah menemukan tampilan BIOS-nya ya. BIOS juga bertugas menyediakan instruksi pada mikroprosesor untuk menyalakan komputer. Salah satu instruksi yang diperintahkan oleh BIOS pada mikroprosesor adalah power on self test atau POS yang berfungsi untuk menguji status pengoperasian semua hardware pada komputer. Nah, jadi begini tampilannya teman-teman pada motherboard. Kemudian selanjutnya habis teman-teman. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya atau materi saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.